Apa kata Rasulullah? La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak akan datang kepada manusia nanti suatu zaman, melainkan orang-orang yang hidup pada zaman itu kelak akan merasakan hari demi harinya semakin buruk daripada sebelumnya. Hari yang akan datang lebih buruk lagi daripada hari sekarang. Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum, sehingga kamu semua berjumpa dengan Allah Rabb kamu. Kapan itu kejadian kamu semua berjumpa dengan Allah Rabb kamu? Kejadian tanda besar kiamat yang ke-7. Kan umat Islam berjumpa dengan Allah semua kan? Adanya masa yang hanya 7, 8, atau 9 tahun ini hampir nggak dianggap. Tapi hari-hari berat inilah yang sangat berat yang akan dilalui oleh umat Nabi di akhir zaman. Saya akan bacakan hadis nanti di mana saya faham. Ini toh rahasia Nabi mengatakan, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Makin kesini umat Islam makin lemah, nggak kelihatan. Makin lemah, nggak ada power. Di mana-mana negara dikuasai oleh orang-orang yang tidak cinta kepada kita, tidak takut kepada Allah. Betul tidak? Di mana-mana umat Islam tidak punya power, tidak punya harga diri, tidak punya wibawa. Itu terjadi di fase keempat. Coba aja baca kembali nih. Tolong dibaca. Ada yang bawa Al-Quran nggak, Bapak, Ibu? Surah An-Nur ayat 55. Allah mengatakan, saat ini terjadi khilafah tegak, agama kembali kuat. Berarti sebelumnya agama sedang goyang-goyangnya. Kan begitu kan? Ketika khilafah kembali tegak, kamu baru merasa tenang. Artinya sebelumnya kamu semua umat Islam ketakutan. Ketakutan. Sekarang ini kayaknya umat Islam nampak mengarah kepada bersatu. Ya, mengarah kepada melebur antara satu dengan yang lain. Tahu enggak Bapak Ibu? Ini akan diobrak-abrik nanti. Persatuan ini akan diobrak-abrik nanti. Sehingga setiap kita, setiap ulama, setiap organisasi Islam yang militan, setiap pejuang-pejuang akan merasakan betapa takutnya menjadi seorang yang beriman di akhir zaman. Seperti yang terjadi di Rohingya, seperti yang terjadi hari ini oleh kaum Sunni di Yaman, seperti yang terjadi oleh kaum Sunni di Iran, kaum Sunni yang ada di Irak, kaum Sunni yang ada hari ini di Kuwait, kaum Sunni yang ada hari ini di Mesir. Mereka benar-benar dihantui ketakutan, apalagi di Syria. Puncak dan pusat ketakutan umat Islam itu adanya di Syria hari ini. Palestina, apalagi naiknya Donald Trump. Ini zaman fitnah, Bapak Ibu. Hari ke hari ke depan itu bukan makin baik. Maaf ya. Sebenarnya saya ingin saja mengiming-imingi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ya kita berdoa. Selepas ini kita diberi pemimpin yang baik oleh Allah. Tuh kan, amin. Saking banyaknya asa yang selama ini tidak terwujud. Lalu berharap mudah-mudahan ke depan ada pemimpin yang beriman. Amin. Tapi Bapak Ibu, dengan sangat percaya diri saya katakan, sekalipun yang naik nanti orang tersoleh dari kita yang ada di Indonesia, paling cerdas, paling soleh, paling jenius, paling berani, pokoknya paling itu ada pada dia. Lalu dia yang jadi presiden, dia yang jadi menteri-menteri, orang-orang kayak gini jadi menteri-menteri. Apakah ke depan ada kebaikan? Apakah ke depan ada kebaikan? Menurut nubuat hadis Nabi tidak. Ini zaman fase keempat. Di fase keempat ini tidak ada kebaikan yang akan ditemukan ke depan. Maksudnya apa? Kebaikan keadaan. Lebih baik ke depan itu nggak ada cerita. Yang mungkin lebih baik itu siapa? Manusia-manusia berimannya. Sebelumnya imannya hanya ala kadarnya, tapi makin kesininya makin mengental. Imannya makin mengkristal. Itu ada. Akhlaknya makin teruji, ibadahnya semakin hebat. Pokoknya untuk manusia berimannya ada peluang di sini makin kuat. Sehingga Nabi mengatakan orang yang hidup pada zaman itu, kata Rasulullah, seperti menggenggam batu bara yang menyala. Apabila dia lepaskan baranya, dia pun lepas dari Islam. Apabila dia tetap genggam dengan erat, dia bagaikan terbakar. Tapi orang yang beramal pada saat itu, nilai pahalanya sama dengan 50 orang kalian, kata Rasul. Sambil menunjuk ke arah para sahabat. Sahabat-sahabat merasa heran, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna am minhum? 50 orang kami nilai pahalanya atau 50 orang kalang-kalangan mereka saat itu? Bal minkum. 50 orang kalian, kata Rasul kepada para sahabat.
Menandakan apa? Beramal di fase keempat ini berat, Bapak Ibu. Berat mengamalkan Islam. Ibu tahu kenapa? Bu, Ibu tahu kenapa berat pada fase keempat, Pak? Tahu kenapa? Hah? Karena kalau di sini ngamalkan Islam di fase keempat ini ngelawan arus. Kalau sahabat di zaman Nabi sudah didukung oleh lingkungan. Bahkan negeri dan negara pun sudah dipimpin oleh Rasulullah dengan sistem Islam. Jadi udah satu jalur. Gampang mengamalkan amalan Islam. Lah sekarang coba mengamalkan amalan Islam sementara arusnya berlawanan dengan kita. Ibu pakai jilbab dalam aja ini udah jadi sorotan loh, Bu. Ini jangan-jangan dari keluarga teroris. Yang berjenggot ini Pak, waduh. Makin kita nampakkan ciri khas Islam kita di ini zaman. Aduh, anak-anaknya dimasukkan ke pesantren, ciri khas keluarga teroris. Anaknya masuk ke pesantren. Sudah mulai rajin ke masjid, anti riba. Ini udah dianggap kaum fundamentalis, kaum ekstremis. Ya. Pokoknya semakin kita mencoba mengamalkan Islam ini, di akhir zaman makin berat. Inilah dia fase keempat. Wajar toh kalau Allah memberikan bonus pada kita, nilai pahala yang bisa kita kerjakan di zaman ini dibandingkan pekerjaan yang sama, amalan yang sama yang diamalkan oleh para sahabat di zaman Nabi dulu, nilainya dijadikan Allah 50 kali lipat nilai pahala sahabat. Adil Allah, maha adil Allah. Ya, 50 kali lipat nilai amalan para sahabat. Alhamdulillah. Tinggal sekarang mau enggak? Baik. Fase keempat. Di sini adalah fase berkumpulnya segala fitnah akhir zaman. Di fase keempat ini, peperangan akan merata di seluruh penjuru muka bumi di fase keempat. Ke depan Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, siapapun yang naik jadi presiden. Apakah naik jadi presiden itu adalah Habib Rizik? Apakah naik jadi presiden itu adalah Ustadz Bakhtiar Nasir? Atau Kiai Haji Anu, Habib Anu, siapa saja yang naik jadi presiden? Lalu gubernurnya semua se-Indonesia ini anggaplah orang lain. Apakah ada lebih baik keadaan? Sekali lagi saya katakan tidak. Loh Ustadz, kan pemimpinnya orang baik-baik semua. Iya, tetapi ingat. Ada penjahat-penjahat raksasa di balik penjahat yang muncul di depan sekarang ini. Ketika ini zaman fase keempat, mereka akan obrak-abrik Indonesia ini dengan segala kekejian dan makar kotor mereka. Mereka punya fulus. Mereka punya jaringan dan link internasional. Zionis Israel jelas bersama mereka. PBB jelas bersama mereka. Dan mereka anti dengan upaya-upaya tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Di masa ini, siapapun yang naik, lihat Pak Presiden Soeharto dulu, sebelum beliau dilengserkan, Bapak Ibu tahu bagaimana mulai cintanya beliau dengan umat Islam? Terasa nggak? Bagaimana hangatnya hubungan beliau dengan umat Islam? Bagaimana umat Islam dan rakyat Muslim Indonesia mulai diberikan peluang-peluang yang pantas oleh Bapak Presiden Soeharto. Nah, ketika beliau mulai memberikan ruangan untuk umat Islam, kekuatan CIA dan lain-lainnya di belakang mulai bekerja dan beliau pun tumbang. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, ini fase keempat. Di fase keempat sekali lagi saya katakan banyak terjadi peperangan. Dan peperangan itu melibatkan ibu-ibu atau bapak-bapak. Lihat aja waktu aksi damai 4 November kemarin, ibu-ibu atau bapak yang banyak turun? Ibu-ibu. Benar Pak? Sama-sama. Kok nggak kelihatan di... Sama-sama. Baik, ikut. Ibu di belakang atau di depan, Bu? Nah, oke. Sekarang, Bapak, kalau begitu, perang itu biasanya merenggut nyawa yang di belakang atau yang di depan? Di depan. Ceritanya ibu-ibu itu di belakang memang bagian logistik. Bahasa yang agak lembut lah sedikit logistik. Tapi ibu sendiri yang mengatakan dapur gitu. Baik. Bagian ibu bagian yang aman karena memang begitu adabnya. Ibu nggak boleh di depan, ibu harus di belakang. Nanti kalau ada yang luka, pakaiannya nenek-nenek tua yang boleh ngurus dia. Yang muda-muda jangan. Nanti rusak niat orang mujahid. Baik, kaum muslimin, fase keempat adalah fase kediktatoran. Di fase ini kita sedang hidup sekarang. Tahukah Bapak Ibu? Sekarang saya katakan di fase keempat ini pasti berakhir, kita masuk pada fase kelima. Posisi kita di fase keempat sekarang berapa lama lagi ya untuk masuk ke fase kelima? Berapa lama lagi?
Tahukah? Tahukah? Yuk kita menyimak sebentar, nguping sebentar. Apa yang dikatakan oleh CIA, Intelijen Amerika Serikat. Jelas ini bukan sumber untuk kita imani ya. Sekedar tahu saja, it's okay. Apa kata CIA Amerika Serikat di New York Times? Masa depan dunia ke depan, ini akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah. Dunia di masa yang akan datang akan kembali jatuh ke tangan khilafah Islamiyah. Dan mereka akan bermula memimpin dunia ini kembali pada tahun 2020. Keren. 2020 keren. Tapi benar apa enggak? Allahu a'lam. Allahu a'lam. KGB Rusia, masih di New York Times. KGB Rusia, intelijen Rusia mengatakan bahwa khilafah Islamiyah memimpin dunia ini saat-saat indahnya itu mulainya 2025. Ada perbedaan tipis. 2020 dengan 2025. Intinya, penguasa dan kekuatan belahan timur dengan belahan barat sepakat mengatakan masa depan dunia akan kembali jatuh ke tangan Islam, khilafah Islamiyah. Kalau CIA mengatakan 2020, maka KGB mengatakan harum-harumnya khilafah itu dimulai di 2025. Kalau Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa tahun 2025 kita akan kembali memimpin dunia. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, intinya orang Barat sendiri yakin fase kelima ini yang kita sebutkan dalam hadis ini sudah dekat waktunya. Udah dekat waktunya. Tapi kita memang tidak diperintahkan mengimani pernyataan apalagi penyebutan tahun oleh orang Bagi kita mengimani tuh ada ayatnya. Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Tuh ada ayatnya. Cukup kita beriman karena ada ayatnya. Juga ini hadis. Fase pertama, fase kedua, ketiga, keempat, kelima. Di fase kelima khilafah Islamiyah kembali memimpin dunia. Kita imani ini karena hadisnya sahih. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu, ini bukti kedua. Kita sudah ada di sini dan menuju kemari pun udah dekat. Ustadz, ini kan lama. Tapi kenapa ini cuma sebentar? Ini yang saya tidak bisa menjawab. Akan tetapi saya hanya berani mengatakan bahwa masa yang keempat ini bila melihat tanda-tandanya memang sangat rapat menuju ke arah masa kelima. Sekarang bukti ketiga. Nabi menyebutkan berapa lama sih waktu yang disediakan oleh Allah? Berapa lama? Sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul, lalu wafatnya seluruh umat Islam serentak di muka bumi ini berapa lama? Sebentar, kita sebutkan dulu riwayatnya. Riwayat hadis yang menceritakan tentang umur umat Islam dhaif seluruhnya. Ya, dhaif. Apa arti dhaif, Bu? Lemah. Kalau hadis dhaif, bagaimana cara kita menyikapi hadis dhaif? Sebentar. Dalam pelajaran mustalah ilmu hadis, ya, ini hadis. Ada hadis Nabi. Hadis ini disebut dengan hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi satu orang ke satu orang. Ya, satu orang ke satu orang. Maka ini hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 tingkatannya. Tingkatan tertinggi adalah sahih. Ya. Tingkatan pertengahan adalah hasan. Hasan. Dan tingkatan terbawah adalah dhaif. Baik. Hadis dhaif ini, walaupun dia dhaif, dia masih masuk dalam hitungan hadis. Artinya masih perkataan Nabi. Agar dapat didudukkan masalah ini ya. Walaupun hadis dhaif, jangan telantarkan dia. Jangan dibuang, enggak sopan. Kenapa? Masih perkataan Rasulullah enggak? Masih. Yang wajib dibuang itu adalah hadis maudhu'. Nah ini. Hadis maudhu'. Apa ini hadis maudhu' artinya? Palsu atau hadis matruk. Hadis yang memang disuruh oleh para ulama-ulama hadis wajib ditinggalkan. Atau hadis syadz. Atau hadis mungkar. Ya. Jenis-jenis hadis yang memang wajib kita untuk
meninggalkannya. Tapi kalaupun dhaif, dia masih masuk dalam hitungan hadis ahad. Level hadis tertinggi adalah hadis mutawatir. Di bawah mutawatir adalah ahad. Ahad ada 3 tingkatan. Oke. Sekarang kita kembali. Hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam, yakni sejak Nabi diutus sampai kita semua habis, ternyata hadisnya dhaif. Dan ada 2 kelompok riwayat hadis dalam masalah ini. Dua-duanya diceritakan oleh Abu Daud. Namun, Bapak Ibu, Ustadz, kalau hadis dhaif ngapain juga diceritakan sekarang? Ya kan gitu? Baik. Adab menceritakan hadis dhaif itu ada beberapa hal. 1, wajib menyebutkan status hadisnya. Kalau meriwayatkannya wajib ceritakan status hadisnya. 2, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Oke, ini yang kedua. Hadis dhaif, adab yang ketiga, tidak bisa dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dan dalil. Baik Bapak Ibu, dapat dipahami? Yang keempat, hadis dhaif apabila bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya, seperti hadis hasan apalagi sahih, wajib langsung ditolak mentah-mentah hadis dhaif. Yang kelima, hadis dhaif yang kelima, dia cukup dijadikan sebagai targhib dan tarhib, untuk motivasi amal dan menakut-nakuti jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang. Begitu juga fadailul a'mal, tentang keutamaan-keutamaan amal. Azan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan azan sebentar. Habis itu kita sholat. Tapi saya sudah jamak. Nanti sholatnya gimana silakan panitia yang mengaturnya. Kita baru sampai di mana sekarang pembahasan? Tentang umur umat Islam. Umur umat Islam berkaitan dengan hadis tentang umur umat Islam. Baik. Ada berapa tadi? Baru 5 ya. Nanti saya akan lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita lanjutkan seminar kita pada sesi kedua ini dari asar ke maghrib insyaallah ta'ala. Ada perbedaan tipis tentunya antara kita dengan para sahabat Nabi. Kalau ingin disederhanakan beda tipis, tapi kalau ingin diseriuskan beda berat. Gimana? Kalau sahabat mulainya dari selepas subuh, berakhir di maghrib. Kalau kita mulainya dari jam 2, direncanakan berakhir jam 9. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat tidak ada jeda kecuali hanya sholat. Kalau kita, sholatnya plus dengan makan dan minum snack. Ya, alhamdulillah. Yang ketiga, sahabat seluruhnya lesehan. Lesehan di lantai, rapat, laki-laki di depan, ibu-ibu di belakang. Kalau ini kita pakai kursi, dan tentu saja ini akan mengambil space yang cukup banyak. Padahal saya ingat di luar sana banyak sekali yang merasa iba dan sedih hati karena tidak dapat mengikuti acara ini. Udah penuh Pak Ustadz, saya mau ikut. Saya katakan saya bukan panitia, saya tidak punya wewenang apa-apa untuk mengiyakan atau menidakkan. Ya semoga saja ada event yang lain yang akan melibatkan yang belum pernah ikut sekarang ini, atau bagi yang ingin memantapkan lagi pada kesempatan yang berbeda insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, tadi kami menyebutkan 5 adab berkaitan tentang hadis dhaif ya. Adab yang kelima, boleh menceritakan hadis dhaif
kalau dalam rangka motivasi amal, ya, atau menyebutkan tentang masalah tarhib, ancaman-ancaman dari sesuatu yang kurang disukai dalam Islam. Yang keenam, hadis dhaif tetap lebih diutamakan daripada perkataan ulama. Kenapa? Yang satu hadis perkataan Nabi, yang satu perkataan ulama. Adabnya tentulah perkataan Nabi lebih diprioritaskan, lebih dijunjung tinggi, lebih didengarkan daripada perkataan selain beliau, ya kan? Jadi, kalau ada ulama berkata begini dan Rasul berkata begini, walaupun hadisnya dhaif, wajib tetap prioritaskan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab-adab berkaitan dengan, ya, mohon duduknya maju, isi yang kosong. Lagi sholat, ya, saya hanya tukang bacain. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi, kita kembali. Tentang hadis ini, berkaitan tentang umur umat Islam, tidak ada satupun hadisnya yang sahih. Tapi perlu diingat, walau bagaimanapun juga, ini tetaplah perkataan Rasulullah. Yang ketujuh, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau hadisnya dhaif, jadikanlah sebagai ilmu pengetahuan. Jadikanlah sebagai ilmu pengetahuan, walaupun bukan dibina di atasnya keyakinan. Selesai. Jadi ada 7 poin adab berkaitan dengan hadis dhaif. Mari kita lanjutkan. Sekarang dari hadis Abu Daud yang pertama. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Abu Daud yang pertama ini, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Ini yang pertama. Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Mari kita lihat sebentar seberapa lama sih umur umat Yahudi. Umur umat Yahudi adalah 2000 tahun dalam sejarah. Sejak Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa diutus, 2000 tahunan. Dikurangi dengan umur umat Nasrani. Nah, umur umat Nasrani ini dari mana startnya? Dari Nabi Isa diutus sampai kepada, jadi ini dari Nabi Musa ya. Ini dari Musa. Nabi Musa sampai ke Isa alaihissalam. Nah, ini 2000 tahun lamanya. Kemudian dari Isa sampai ke Nabi Muhammad 600 tahun. Ini dari Isa alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 600 tahun. Dikurangi, maka itulah umur umat Islam, 1400 tahun. Umur umat Islam adalah 1400 tahun. Ini yang pertama, hadis yang pertama. Artinya di sini kita tulis 1400. Baik. Hadis yang kedua masih diriwayatkan oleh Abu Daud. Tapi hadis ini karena jalur periwayatannya banyak, disebut dengan turuqul hadis ya, turuqul hadis. Karena jalur periwayatan hadisnya banyak, naik status hadisnya dari dhaif kepada hasan li ghairi. Yang ngerti pernah belajar ilmu mustalah hadis pasti tahu nih. Karena jalur periwayatan hadis ini banyak, bukan dari satu jalur saja, statusnya naik kepada hasan. Hasannya disebut dengan hasan li ghairi. Dia menjadi hasan karena faktor-faktor lain. Naik. Apa kata Rasulullah dalam masalah ini? Tentang masalah umur umat Islam. Catat ini baik-baik Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Umur umatku di sisi Allah, umur umatku di sisi Allah
hanya 1 hari saja. Nabi terdiam sesaat, kemudian dia melanjutkan. Lalu Allah menambahkan untuk umatku 1/2 hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. Maknanya penambahan 1/2 hari ini sebenarnya udah lelah umat Islam. Betul tidak pada kenyataannya sekarang? Umat Islam makin kesini makin bertambah lelah nggak keadaannya? Iya. Walaupun Nabi berharap semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. Oke, sekarang bagaimana cara kita membicarakan sehari tambah setengah? Sehari di sisi Allah kita menghitungnya di dunia berapa tahun? Yes, 1000 tahun. Dalilnya ada nggak? Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. 1000 tahun kamu menghitungnya. 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun kamu menghitung di dunia ini. Lah 1 hari tambah setengah berapa? 1500 tahun. Lah, jadi di sini 1500 tahun hitungan Hijriah. 1500 tahun. Hadis yang pertama mengatakan umur umat Nabi cuma 1400. Hadis yang kedua mengatakan 1500. Sekarang gimana cara mendudukkan dua hadis yang kelihatannya nggak sama ini? Disinilah para ulama-ulama kita mencoba berijtihad. Ulama-ulama ahlus sunnah ya, yang memang pakar di bidang hadis, ahli di bidang sejarah, sekelas Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, sekelas Imam As-Suyuti, sekelas Syekh Ibnu Rajab al-Hambali. Mereka mencoba berijtihad. Tadi berapa tadi? 1400, di hadis yang lain 1500. Oke, gimana nih? Ada 2 hadis. Maka dengan hitung-hitungan tertentu sesuai dengan keahlian dan latar belakang keilmuan masing-masing ulama ini, ada yang berani mengatakan pokoknya umur umat Nabi Muhammad ini adalah antara ini. Dari 1400 ke 1500, tidak lewat. Maka ada yang mengatakan pas 1476 hitungan Hijriah umat Islam habis. Ada yang mengatakan 1477 Hijriah umat Islam habis. Ada yang mengatakan 1482 umat Islam habis. Masalahnya, siapapun yang melafazkan ini kalimat, tidak ada satupun ayat, apalagi hadis ya, tidak ada satupun hadis, ayat dan ulama lain yang menyampaikan ini kecuali mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini ijtihad. Selama ini hanya ijtihad, sekedar dengar saja sih oke-oke saja, atau sekedar tahu sih oke-oke saja. Tapi untuk meyakininya ya nggak boleh. Ya. Nah, sekarang kita kembali. Lihat. Seandainya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, dan saya lebih tenang dengan perkataan Syekh Ibnu Rajab. Kata Syekh Ibnu Rajab, umur umat Nabi ini pokoknya lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500 tahun. Maka umat Islam akan habis serentak di muka bumi ini. Habis serentak di muka bumi ini. Mari siap-siap merinding. Lihat kembali. Seandainya apa yang dikatakan oleh para ulama 1476 ini habis, maka berarti yang tersisa sekarang berapa Pak? Sekarang 14 berapa? 1438 ya. 1438. Hitungan Hijriah. Ya. Hitungan Hijriah itu kan mulai dihitungnya dalam penanggalan Hijriah Islam itu adalah sejak Nabi hijrah. Iya, berarti dari sini mulai menghitung. Ada 13 tahun Nabi di Mekah yang tidak masuk dalam hitungan Hijriah. Sementara menghitung umur umat Islam itu sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun di sini yang harus ditambahkan kemari. Ya kan? Tambah 13. Hasilnya berapa?
1451. Kalau hitungan-hitungan Hijriah. Seandainya kita ambil full saja 1500, ambil full saja kurang 1459, maka maknanya di depan kita tersisa hanya 49 tahun saja lagi. Lalu umat Islam di muka bumi ini habis. Sehabis-habisnya. Enggak lama. Umat Islam tidak tersisa satu orang pun yang masih hidup setelah 49 tahun ke depan dari sekarang. Ini kalau kita hitung full 1500. Kalau seandainya kita menghitungnya ternyata ini kemari, maka tinggal mengurangi saja. 1451 di 1476 kurang 1451, tersisa 25 tahun saja lagi ke depan. Kalau yang ini berarti tersisa 26 tahun saja ke depan. Ya. Kalau ini sisa berapa? Ya, dekat amat. Inikah waktu yang telah tersisa untuk umat Islam? Kalau dari hadis yang dhaif ini, na'am. Artinya Bapak Ibu, waktu yang sangat dekat untuk umat Islam hidup di bumi. Bukan kiamat loh ya. Tolong kita dudukkan sekarang, ini bukan kiamat. Tapi tentang habisnya orang Islam di bumi ini. Waktu yang hanya tersisa sebentar di depan kita harusnya menjadi renungan buat kita. Masihkah pantas kita dengan penuh tamak memburu dunia diharapkan bisa bertahan sampai 7 turunan ke bawah? Masihkah pantas kita gila-gila dengan dunia ini? Kita tahan-tahan dunia sehingga kita tidak mau berinfak di jalan Allah. Kita tidak mau bantu perjuangan agama Allah. Kita tidak mau jayakan agama Allah yang saat ini sedang membutuhkan sekuat-kuatnya pengorbanan. Masihkah pantas kita menambah lagi beban hutang dan hutang demi membuat usaha baru demi usaha baru yang seluruhnya akan hancur pada fase keempat ini? Apapun usaha yang dibangun ke depan, selama bukan usaha yang menopang urusan agama, maka usaha itu akan menjadi ratapan dan penyesalan ke depan. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini fase keempat, di mana waktu kita sudah sangat sedikit. Baik, bukti bahwa kita di akhir zaman. Yang ketiga sudah selesai. Yang keempat, bukti bahwa kita sekarang sudah di akhir zaman. Mari, jadi spidol merah ada punya? Belum jadi? Oh, ya. Saya tahu pihak Alfamart tidak akan mengantarkan spidol merah kemari. Karena mereka nggak dengar. Kalau mereka dengar, pasti mereka berinisiatif, kami infak satu, Ustaz. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, masalahnya yang akan saya oret berikutnya sebaiknya jelas dengan warna merah, itu lebih baik. Ada apa? Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat. Dan 10 tanda besar kiamat ini harazatun manzumatun fi silk, seperti 10 butir-butiran marjan, yang satu butir dengan butir yang lain. Di tengah butiran marjan itu ada ruangan kosong yang dapat dimasukkan tali. Lalu antar satu butir dengan butir yang lain terhubung oleh tali tersebut. Di bagian bawahnya dikasih simpul, sehingga butir-butir itu tertahan oleh simpul ini. Mirip dengan butir-butiran tasbih. Ya, ada berapa? 10 butiran. Iyuqta'u silkun, ketika simpul tadi dipotong, diputus, apa yang terjadi, Bu? Meluncur enggak butiran pertama? Bagaimana nasib butiran kedua? Menyusul pakai waktu lama atau cepat? Nggak pakai lama. Shup, keluar yang pertama, langsung yang kedua. Shup, 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 menyusul semuanya. Jadi nggak pakai lama. Kalau yang pertama sudah keluar, yang kedua menyusul, yang ketiga, keempat, kelima. Bukan 1000 tahun, bukan 100 tahun, bukan 10 tahun. Jaraknya sangat rapat dan dekat. 10 tanda besar kiamat ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, 1, 2, 3, 4-nya ini terjadi pada fase kita. Ya, 4 yang pertama terjadi pada fase kita. Lihat ini. Wah, ini kalau spidol merah bagus sekali ini. 1. Fase yang tanda besar kiamat yang pertama.
Tanda besar kiamat yang kedua langsung menyusul setelah itu. 2. Tanda besar kiamat yang ketiga, awas, dari ini kemari, dari tanda besar kiamat pertama ke kedua, paling lama hanya 3 tahun jaraknya, Pak. Terjadi tanda besar kiamat yang kedua. Dari tanda besar kiamat yang kedua ke ketiga, jaraknya hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Ya. Dari tanda besar kiamat yang ketiga ke keempat, tanda besar kiamat yang keempat, ini sekaligus menjadi penutup fase yang keempat, ya. Apa itu yang keempat? Yang keempat adalah keluarnya bangsa yang paling ganas, yang ditahan oleh Zulkarnain di dalam tembok yang kokoh. Allah ceritakan kisah ini di dalam surat Al-Kahfi. Bangsa ini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ini dia. Ya'juj dan Ma'juj. Gog and Magog. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, tanda besar kiamat yang keempat habis. Dengan cara Allah habisi mereka dengan caranya. Oke, yang pertama apa? Dukhan. Yang pertama adalah dukhan. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, Isa alaihi salam turun dari langit. Yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima di sini. Yang kelima di sini. Ini tanda besar kiamat yang kelima, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Saya singkat saja dengan MTB. Matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian yang keenam adalah keluarnya binatang raksasa yang Allah sebut dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Binatang ini Allah sebut dengan Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi. Barulah yang ketujuh, angin lembut, kematian. 7 tanda besar kiamat ini umat Islam menyaksikan kejadiannya. Tapi 3 lagi yang lain sama sekali umat Islam tidak akan pernah menyaksikannya. Baik. Yang keenam, surat An-Naml ayat 82. Ya. Surah An-Naml ayat 82 tentang akan kami keluarkan dari dalam perut bumi ini seekor binatang yang melata. Insya Allah saya akan uraikan, Pak. Saya akan uraikan walaupun hanya dengan summary, hanya dengan ringkasan, ya. Saya akan uraikan. Pertama, tanda besar kiamat yang pertama apa? Dukhan. Oke. Sebentar, sebelum saya terangkan apa itu dukhan, kapankah keluar tanda besar kiamat yang pertama ini? Dukhan ini. Ada yang bisa menjawab? Hah? Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kalaulah bukan masalah ini sering kami ucapkan dan sampaikan di mana-mana, dan sudah ada YouTube kita yang juga senantiasa tersimpan dengan baik, bisa dibuka kapan saja. Kalaulah bukan karena itu, maka malam ini atau sore ini saya akan berikan hadiah berupa buku. Sayang ya, karena ini udah menyebar di mana-mana, pasti ada yang udah tahu. Makanya saya nggak jadi. Ya, kapan tanda besar kiamat yang pertama keluar? Udah ada hadisnya tadi. Sudah ada hadisnya tadi. Kalau simpulnya tadi dipotong. Nah, apa itu simpulnya? Simpulnya adalah bila bumi ini mengalami hantaman meteor. Ya, meteor. Ya. Apa hubungan meteor dengan dukhan? Sehingga akibat meteor ini terjadilah dukhan. Masya Allah. Saya akan uraikan nanti, hubungannya sangat jelas. Baik dari hadis ataupun dari fakta ilmiah menurut para ahli fisika, menurut para ahli astronomi dunia. Hubungan antara meteor dengan dukhan. Pertama ada hadisnya. Yang kedua ada pembahasan ilmiah yang sesuai dengan hadis itu. Jadi dukhan baru terjadi ketika bumi mengalami hantaman meteor. Oke, apakah itu dukhan? Dukhan ini Bapak Ibu, dia adalah kabut
debu yang sangat tebal lagi panas. Ini dukhan. Kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Debu ini saking tebalnya, kata Rasulullah, kamu sampai-sampai tidak bisa melihat adanya matahari selama 40 hari 40 malam. Jangankan matahari, telapak tanganmu saja kamu letakkan di depan mukamu seperti ini, kamu mencoba melihatnya, tidak bisa melihat adanya telapak tangan di depan kita. Saking tebalnya kabut debu itu. Satu muka bumi ini gelap gulita, sehingga tidak bisa dibedakan kapan siang, kapan malam. Sampai-sampai sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana cara kami menentukan waktu sholat? Subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya. Gimana cara kami membedakannya? Jawaban Nabi adalah takdiruna laha qadraha. Kamu kira-kirakan saja waktu sholatnya. Main kira-kira. Loh, apa nggak bertanya Bapak Ibu, kemana perginya jam tangan? Jangankan jam tangan, telapak tangan yang gede aja nggak nampak. Satu, yang kedua, satu lagi, mati ya. Belum apa-apa udah ketakutan duluan. Biasa kalau saya menguraikan akhir zaman ini, kadang listriknya yang mati, kayak mereka aja udah cemas mendengarnya. Iya. Gimana? Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah mencoba berijtihad untuk menjawab. Ya. Mungkin nggak ada lampu semacamnya, itu sudah pasti Pak. Karena ternyata sejak meteor ini jatuh, coba lihat kalau ada warna-warni spidol kita kan asik kan, nggak monoton begini. Sebenarnya panitia nggak nyambung dari tadi ya. Yes. Bukan apa-apa, panitia merasa rugi meninggalkan ruangan. Setiap kalimat demi kalimat adalah nilai ilmu dan informasi. Jadi saya nggak menyalahkan panitia. Dari sejak meteor Pak, perhatikan ini, sejak meteor sampai tembus kemari, sampai kemari, sampai kita serentak wafat di muka bumi ini, semua teknologi yang hari ini kita nikmati sudah nggak ada. Siap-siap hidup ke zaman di mana tidak ada lagi teknologi satupun yang melayani kita. Padahal bangkainya masih ada. Bangkainya masih ada. Bola lampunya masih ada. Kabel-kabelnya masih ada. Handphonenya masih ada. Televisi, laptop, infokusnya masih ada. Mobil, pesawatnya, bangkainya semua masih ada. Cuma tidak bisa lagi dipakai. Why? Kenapa? Because karena ada pengaruh daripada makhluk yang datang dari langit ini. Meteor. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang apa yang terjadi pasca meteor. Taib. Sekali lagi kembali kepada dukhan. Apa tadi dukhan? Kabut debu yang teramat sangat tebal. Awas, dia bukan hanya tebal, tapi panas. Kabut debu ini bersatu dengan asap yang beracun dan juga sangat panas. Asap ini sumbernya dari mana? Bapak Ibu, ketika meteor menembus lapisan atmosfer bumi kita, dia terbakar nggak? Lalu menimbulkan asap yang sangat tebal tidak? Nah, asap ini Bapak Ibu, ketika hujan meteor, bukan hanya satu meteor, dalam jumlah yang banyak, maka asap tersebut bersatu dengan dukhan. Akibatnya, dukhan saja sudah panas dan tebal. Itu saja sudah cukup menyiksa manusia hidup yang ada di bumi. Makhluk hidup yang ada di bumi. Tambah lagi dengan asap yang datang dari meteor. Masya Allah. Maka makin nyesek. Makin susah kita mendapatkan atmosfer yang segar buat dihirup. Bayangkan, mata buka, sementara ada kabut-kabut debu dengan partikel-partikel sangat halus lagi tebal, akan menjadikan mata ini sangat perih. Pantas Nabi mengatakan, seluruh orang kafir yang ada di bumi ini, yang tidak sempat menyelamatkan diri, dia akan sangat tersiksa. Kulit mereka melepuh, kayak dalam oven. Berapa lama? Bukan sebentar. Bukan 40 menit, bukan 40 jam, tapi 40 hari, 40 malam. Demikian Rasulullah membatasi waktu. Sementara NASA Amerika, para astronomi di Amerika mengatakan bukan 40 hari, tapi 1 tahun. Coba yang benar mana nih nanti?
Hah? Ini bapak ini nggak logis orangnya. NASA Amerika Serikat mengatakan, pakar astronomi mengatakan 1 tahun. Rasulullah mengatakan 40 hari. Beliau mengatakan Rasul katanya. Bapak ini gimana sih? Gimana yang benar? 1 tahun apa 40 hari? Jangan gitulah, ya ilmiahlah sedikit. Coba. Berapa lama? Sudah saya katakan 1 tahun kata Amerika, gimana sih? Hah? Lah mereka ahli ilmiah, mereka punya teknologi, mereka punya hitung-hitungan. Rasulullah dari mana dia tahu? Bagus, alhamdulillah, saya sudah puas dah. Menunjukkan adanya loyalitas kita. Walaupun nggak masuk akal, tapi karena Rasulullah mengatakan khalas sami'na kentut maksudnya. Ya. Rasul menyuruh kembali wudhu, ya kan? Semuanya. Padahal kalau secara akal kenapa nggak tepat keluar angin itu aja yang dibersihin selesai? Masalahnya ini Rasul yang mengatakan masuk nggak masuk akal, sami'na wa ata'na. Sekarang Amerika mengatakan 1 tahun, NASA mengatakan 1 tahun, pakar astronomi mengatakan 1 tahun. Ya, Rasul mengatakan cuma 40 hari. Kita berpihak pada kata Rasulullah. Ternyata ada uraiannya lagi yang bagaimanapun harus tunduk seluruh pakar-pakar dan ahli ilmuwan ini terhadap apa yang telah dinubuat oleh Rasulullah. Kembali kita kepada meteor, dukhon. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ini hadisnya ya. Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya ketika dukhon nanti terjadi, seluruh orang kafir di muka bumi akan mengeluarkan asap lubang hidung mereka. Mulut mereka mengeluarkan asap. Ya, yang dihirup asap tentu yang keluar adalah asap. Bayangkan yang terjadi dengan paru-paru mereka. Kayak angus terbakar, panas, tersiksa. Kalau hidup benar-benar luar biasa nelongso. Baik. Kulit mereka seluruhnya melepuh. Wajah mereka seperti meleleh dan mencair. Maka yang cantik-cantik sebelumnya dari kalangan orang-orang kafir yang tak sempat menyelamatkan diri, yang cantik-cantik itu sebelumnya, setelah pasca dukhon, mereka akan berubah menjadi jelek-jelek, kayak zombie-zombie berjalan. Ya, kalau Bapak pernah terinspirasi dengan nonton film Lord of the Ring, ada orc, jelek-jelek semua tuh. Itu penjahatnya, orang-orang kafirnya pada jelek semua. Ini yang disebut dengan perubahan bentuk di akhir zaman. Wajah mereka jadi jelek-jelek semua. Termasuk si Dajjal yang nanti akan terjadi pada tanda besar kiamat yang kedua. Dajjal ketika muncul, wajahnya udah jelek. Kenapa bisa jelek wajahnya? Dajjal juga salah satu di antara makhluk Allah yang terimbas oleh pengaruh buruk daripada dukhon. Ya. Ya, sering-sering aja, Pak. Barakallah fiik. Baik, ya Rabb, kuatkanlah benda ini, ya Rabb. Bagaimanapun dia makhluk Allah, percayalah. Dia memang tidak menyampaikan kepada kita bahwa dia bisa memikir, bahwa dia bisa, tetapi benda padat di sekitar kita makhluk Allah yang hidup. Mereka punya cara tasbihnya sendiri. Nanti kita akan sebutkan fakta ketika Nabi Isa turun, menjelang Ya'juj Ma'juj dihabisi, ternyata benda-benda di alam ini bisa bicara nanti. Alhamdulillah. Semoga Allah nikahkan beliau dengan bidadari-bidadari sini. Yang lain nikmati cemburunya. Jazakumullah. Gak tanggung-tanggung, saya minta 1 banyak datang. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi bingung milih yang mana. Iya, terima kasih. Semoga ini dapat bidadari dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabb. Ini juga baik sekali panitianya. Menyediakan makanan untuk saya di atas meja. Padahal panitia tahu sambil ceramah ini mana bisa makan saya. Ditaruh di sini. Untung di belakang saya. Kalau di depan terganggu konsentrasi saya. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Dukhon. Yang sengsara betul menjalani hari-hari dukhon ini adalah orang-orang kafir. Nasib mereka
Rasulullah menyebutkan, dan tentu saja ini yang diceritakan oleh para sahabat Nabi, adalah menjadi buruk bentuk mereka, rusak kulit mereka, mengeluarkan asap lubang hidung mereka, mulut mereka, lubang dubur mereka. Bola mata mereka seperti sudah mau keluar karena panasnya. Ya. Kemudian telinga mereka seperti mau pecah. Bagaimana nasib orang Islam? Kita aminkan apa enggak ya? Nasib orang Islam, kata Rasulullah, khusus orang yang beriman, yang amal solehnya sebelum dukhon ini terjadi ternyata banyak, amal solehnya banyak, sementara imannya udah benar, imannya udah lurus, amal solehnya banyak, maka Allah jadikan mereka kebal dari dukhon. Benar, mereka nanti hanya seperti terserang flu dan demam saja, sementara utuh badan mereka, fisik mereka tidak ada yang rusak, hanya terserang flu dan demam saja. Tapi orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri, dan orang Islam yang imannya lemah, kemudian amalnya minim, dosanya banyak, sebelum dukhon ini terjadi, sama tersiksanya dengan orang-orang kafir. Ya Allah, ya Rabb. Inilah yang Allah maksudkan dalam Al-Quran surat Al-An'am, ayat yang ke 158. Allah sebutkan orang yang beriman tapi minim amal solehnya sebelumnya, maka dia akan termasuk di antara yang tersiksa ketika tanda-tanda akhir zaman ini Allah munculkan satu persatu. Tayyib, dukhon ini 40 hari 40 malam. Akibat daripada meteor, mari kita uraikan sedikit. Bapak Ibu, ada peluang nggak kira-kira kita ini dihantam meteor di masa kita hidup? Ada peluang nggak? Kenapa Bapak mengatakan ada? Hah? Dari siapa? Bagus. Dibaca di? Iya, bacanya di mana? Di website NASA punya. Barakallahu fiik. Benar. Mari saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Lihat di sini. 43 tahun yang lalu, NASA Amerika Serikat telah memberi peringatan kepada manusia yang ada di bumi ini bahwa pada tahun 2013 nanti, bumi kita akan memasuki arus sungai meteor. Ini adalah arus sungai meteor di ruang angkasa. Di sini ada meteor yang melaju. Di jalur ini, meteor yang sangat banyak jumlahnya, dengan besar dan kecil yang berbeda-beda. Melaju, jumlahnya tidak terkira. Dan tepat 2013, bumi kita sampai di sini. 2013 melintas. Ya, melintasi arus sungai meteor ini baru keluar nanti akhir 2016. Peluang bumi dalam lintasan ini ada peluangnya mengalami hantaman 1.300 meteor. Peluangnya mengalami hantaman. Ini menurut NASA ya. Dengan pertimbangan yang 43 tahun yang lalu ini, akhirnya Amerika dan negara-negara besar dunia yang memiliki kemampuan finansial dan teknologi yang mendukung, mereka membuat cara-cara penyelamatan yang permanen. Apa yang mereka lakukan? Amerika akhir 2012, ini kan 2013 katanya kan, akhir 2012 telah menyelesaikan pembangunan bunker raksasa yang ke-6. Satu bunker itu tidak terkira jumlah uang dan harta yang harus dihabiskan untuk membangunnya. Bunker ini seperti ini daratan, Nah, ini adalah tanah daratan ya. Jarak 30 meter baru mereka baru mulai 30 meter, terus jauh ke dalam sampai 300 meter. Luas bunker ini dapat menampung 500.000 manusia. Ada berapa tingkat di sini? Dapat menampung 500.000 manusia. Satu bunker ini
telah dipersiapkan fasilitas hidup untuk 500.000 manusia dapat bertahan selama 1 tahun. Coba bayangkan, obat-obatan, makanan, minuman yang dapat bertahan selama 1 tahun. Subhanallah, saya kaget betul ketika saya baca hadis Nabi di sini. Tolong nanti dibuka bagi yang sudah punya kitab ini, Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Rasulullah SAW menyebutkan, dan Amerika yang mengamalkan, Rusia yang mengamalkan, Cina yang mengamalkan, Inggris, Jerman, Belanda, Australia, bahkan Singapura yang mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? Mari dengarkan. Rasul mengatakan, menjelang dukhon terjadi, di atas langit kamu akan berputar bintang berekor selama 3, paling lama 7 hari. Setiap hari kamu yang ada di bumi, seluruh penduduk bumi bisa menyaksikannya. Jika itu sudah kamu saksikan di langit kamu, kata Rasulullah, persiapkanlah makanan untuk dirimu dan keluargamu yang dapat bertahan selama 1 tahun. Lihat, Amerika buat makanan minuman yang mereka standby-kan untuk 1 bunker ini, sebanyak 500.000 manusia dapat bertahan selama 1 tahun. Mereka yang siapkan. Kenapa mereka terinspirasi buat bunker? Hadis Nabi juga. Dan hadis ini bisa dibaca nanti dalam kitab Zikir Akhir Zaman. Sekalipun hadis tersebut terhitung dhaif, sekali lagi, tolong dimuliakan perkataan Rasulullah. Walaupun dhaif tetap perkataan Rasulullah. Dhaifnya kan hanya gara-gara sanad kan? Umpamanya, maaf nih, Bukhari datang melihat ada orang yang meriwayatkan sebuah hadis. Ternyata orang tersebut ketahuan makan di lapau, makan di warung. Menurut para ulama ahli hadis, secara adab dia kena. Maka makan di warung itu ternyata di segi adab para perawi hadis termasuk agak kurang beradab. Atau dia ternyata ketemu kencing di jalan, nembak tembok. Maka ketika dilihat oleh perawi hadis, oh, ini orangnya meriwayatkan hadis darinya, tapi dia kencingnya di tembok, jatuh nilai hadisnya. Hadis yang disampaikannya tetap hadis Nabi enggak? Hanya karena cacat orangnya ini. Seperti Imam Bukhari melihat ada seseorang yang sudah lama dia memburu orang tersebut. Dia memiliki hadis yang langka. Ketika sampai dengan perjalanan jauh menghabiskan uang yang tidak kira-kira, ketemulah dia dengan orang yang dicarinya. Ternyata orang itu sedang mengejar-ngejar ontaknya. Imam Bukhari, Pak, Bapak kayak namanya si Anu? Iya. Kamu ada perlu dengan saya? Betul, saya ada perlu dengan Bapak. Sebentar ya, saya tangkap dulu ontak saya. Sebentar ya. Maka Imam Bukhari melihat terus apa yang dilihat oleh si Bapak ini. Ontak dikejar makin jauh. Makin dikejar makin lari. Akhirnya Bapak ini kesel. Dia pergi ke kandang, dia ambil sarung tempat makanan ontak. Lalu karung ini dilambai-lambaikan kepada onta itu. Onta itu lama-lama mendekat, ditangkap. Kemudian dibawa masuk ke dalam kandang. Kata Imam Bukhari, Pak, itu karung makanan onta. Iya. Kenapa Bapak melambaikan? Supaya dia datang, supaya dia berpikir bahwa saya akan memberinya makan. Padahal Bapak nggak memberi makan. Enggak, ini hanya strategi supaya dia mau datang. Maka kata Imam Bukhari, kalau begitu terima kasih Pak. Ditinggalkan Imam Bukhari itu orang. Ditinggalkannya kenapa? Ditanya oleh orang kampung, loh, Bapak kan jauh-jauh datang mau mendapatkan hadis dari beliau, mau nulis hadis dari beliau. Kenapa sekarang sudah datang, udah jauh-jauh dapat, kemudian ditinggal balik? Apa katanya? Saya tidak akan menerima hadis dari orang yang menipu binatang. Coba Pak. Padahal hadis yang akan disampaikannya dari Rasulullah, tapi orang ini bohongnya pada binatang. Begitulah hati-hatinya para ulama pengumpul hadis. Jadi sekali lagi, walaupun hadisnya dhaif, kita harus tetap muliakan bahwa itu adalah hadis perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini, apa kata Rasulullah SAW? Ketika kamu sedang sholat subuh pada hari Jumat, subuh hari Jumat di bulan Ramadan, kamu akan mendengarkan suara dentuman besar di langit. Jika itu terjadi, larilah kamu segera ke rumah kamu. Tentu saja ungkapan Nabi, kalimatnya kamu itu adalah bukan untuk orang Indonesia, tapi untuk orang yang Nabi di mana tinggal ketika itu, Mekah dan Madinah. Berarti subuh di Mekah Madinah, jadwal subuh Mekah Madinah. Terdengar dentuman besar di langit. Hari apa? Hari Jumat. Bulan apa? Bulan Ramadan. Apa perintah Nabi? Ini selepas sholat Jumat loh ini.
Perintah Nabi adalah larilah kamu ke rumah. Tutup segera pintu-pintu rumah kamu. Tutup jendela-jendela yang ada dan ventilasi-ventilasinya juga tutup dengan rapat. Masuklah kamu ke dalam kamar-kamar rumah kamu, tutup. Kemudian selimutilah diri kamu dengan selimut, menghadaplah ke arah kiblat. Sujudlah kamu ke arah kiblat, bacalah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Yang melakukan ini dan membaca ini, maka dia pasti selamat. Yang tidak melakukan ini, maka dia termasuk yang celaka dan binasa.